Cerita berlanjut setelah Joy Yuan memenangkan pertandingan dengan orang yang dikirim Qi Hou sebelumnya. Seketika banyak sorak-sorai dari banyaknya anggota barak prajurit. Mereka pun bersorak dengan menyambut nama Joy Yuan. Pangeran Joy Yuan, Pangeran Joy Yuan. Tidak tahu siapa yang memulai sorakan tersebut. Namun saat ini Joy Yuan mendapatkan penghormatan dan menjadi semakin diakui oleh banyaknya tentara Changlan. Sementara itu wajah Qi Hou di bawah api unggun menjadi kaku. Ia tidak menyangka situasinya menjadi seperti ini. Sebelumnya ia berencana untuk mempermalukan Joy Yuan di depan tentara Changlan. Namun malah sebaliknya. Malah ia mendapatkan pengakuan dari para tentara Changlan. Setelah itu Joy Yuan kembali duduk di depan api unggun yang bernyala-nyala. Saat ini jelas semua orang tidak akan meremehkan kekuatan Joy Yuan. Namun sebaliknya kekaguman terlintas dari banyaknya tentara Changlan. Sementara itu tiba-tiba saja Wei Qingqing berkata, "Jadi kabar tentang kau mengalahkan Qi Wei memang benar adanya." Saat ini terlihat Wei Qingqing menatap Joy Yuan dengan kekaguman di matanya. Sebelumnya ia sempat memiliki kesan yang buruk kepada Joy Yuan. Namun setelah Joy Yuan menampilkan kekuatan yang memukau sebelumnya, membuat seorang Wei Qingqing pun akhirnya takjub. Ia pun berpikir, hanya segelintir orang di tahap 8 Meridian yang mampu menampilkan kekuatan seperti apa yang ditampilkan Joy Yuan saat ini. Wei Qingqing pun berkata, "Maafkan aku yang mulia. Sebelumnya aku telah salah menilai dirimu dan sangatlah buta. Jadi terimalah roti panggang ini sebagai permintaan maafku." Kemudian Wei Qingqing pun menyerahkannya kepada Joy Yuan. Joy Yuan pun hanya berkata, "Tidak perlu nona." Sebelumnya perlakuan Wei Qingqing terhadap dirinya sangatlah menyedihkan. Namun dengan sifat yang anggun saat ini membuat Joy Yuan mengagumi sifat yang terakhir Wei Qingqing tunjukkan. Selain itu Wei Ting juga dengan senyum menyeringai berkata kepada Joy Yuan, "Pangeran Joy Yuan ini memanglah memiliki beberapa kemampuan. Namun di sisi lain, Blackwater terletak di samping Kabupaten Changlan dan itu sangatlah berbahaya. Hanya mengalahkan ahli 8 saluran belum tentu ia akan aman. Aku berharap Pangeran Joy Yuan berhati-hati selanjutnya." Joy Yuan pun hanya tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas peringatannya. Dan kau tidak perlu khawatir dengan atas namaku." Di sisi lain sebenarnya Wei Ting kepincut dengan Qi Hou. Seperti kata pepatah, jika kamu mencintai seseorang, mungkin kamu akan juga mengikutinya. Apa yang diinginkan, yaitu membenci musuh-musuhnya. Di sisi lain Joy Yuan dapat merasakan jika Wei Ting saat ini sedang mengadu domba dirinya. Namun Joy Yuan saat ini tidaklah menganggapnya terlalu penting. Lagi pula Wei Ting adalah keponakan Wei Changlan dan posisinya sama persisnya dengan Wei Qingqing. Sementara itu ekspresi Qi Hou yang sebelumnya kaku menjadi pulih. Dengan tersenyum pun ia berkata kembali kepada Joy Yuan, "Yang mulia yang baik waktu itu. Tidak heran adikku yang berharga berhasil kalah di tanganmu." Mendengarkan itu, Joy Yuan tersenyum dan menjawabnya bahwa ini semua berkat teknik aura flare Qi Manor. Seketika wajah Qi Hou menjadi hitam, terlihat kerutan di antara keningnya. Saat ini emosi memenuhi hatinya layaknya sebuah gunung yang akan meletus. Saat menanggapi kata-kata Joy Yuan, dia pun dengan menekan emosinya kembali tersenyum. Mungkin yang mulia harus berhati-hati bahwa teknik Qi Manor tidak akan begitu mudah untuk disempurnakan. Joy Yuan hanya tertawa terbahak-bahak. "Aku harap di masa depan tidak ada lagi seseorang dari Qi Manor memberikan benda berharga seperti itu lagi kepadaku." Qi Hou pun kembali tersulut emosinya mendengarkan perkataan Joy Yuan. Saat ini terlihat keduanya saling memandang. Namun tiba-tiba saja batuk terdengar. Batuk Pak Haji." Batuk lembut yang dikeluarkan Wei Qingqing sedikit menenangkan ketegangan yang sedang terjadi. Wei Qingqing pun hanya berkata, "Seberapa besar dendam di antara kalian? Namun ini adalah Kabupaten Changlan. Yang terbaik adalah tidak ada dari kalian yang melanggar aturan Changlan di sini." Sebagai putri dari Wei Changlan, tentu Wei Qingqing menyadari hubungan yang mengerikan antara Qi Manor dan klan kerajaan. Namun saat ini dia hanya bersikap netral. Mereka mungkin tidak akan membantu salah satu pihak dari keduanya. Mendengarkan hal tersebut, Qi Hou perlahan menghela napas saat tatapannya tertuju kepada Wei Qingqing. Ia pun lantas berkata, "Mungkin aku akan membawa orang untuk berkunjung ke Jenderal Wei besok."
Wei Qingqing pun mengerutkan keningnya dan menjawab, "Saat ini suasana hati ayahku sedang tidak baik. Aku harap kau jangan mengganggunya." Di sisi lain, Wei Qingqing tahu tujuan Qi Hao menemui ayahnya adalah untuk menarik Jenderal Wei ke pihak Qi Manor. Sementara itu, Wei Ting yang di sampingnya pun menyela dan berkata kepada Wei Qingqing, "Ai, sepupuku, kau janganlah berkata seperti itu. Aku mendengar Qi Hao berusaha keras untuk menemukan ahli yang sangat hebat dalam Genesis Rune. Master tersebut sangatlah mahir dalam mengeluarkan sebuah racun, dan Qi Hao berusaha untuk membantu Bin kecil kali ini." Seketika Wei Qingqing pun terkejut. Saat ini ekspresinya menjadi lebih hangat saat tatapannya mengarah ke Qi Hao. Selain itu, keluarga Wei hanya memiliki satu anak laki-laki, yaitu adiknya sendiri. Alasan mengapa ayahnya masih sangat galau karena kondisi adik laki-lakinya tersebut yang terkena racun sejak kecil dan menjadi lumpuh. Wei Qingqing dengan nada terkejut lantas berkata, "Seorang master ahli racun, apakah ini akan berhasil menyembuhkannya?" Setelah itu Qi Hao hanya tersenyum dan berkata, "Ahli yang aku bawa berada di tingkat 3 Genesis Rune, dan dia sangat mahir akan sebuah racun." Seketika wajah Wei Qingqing menjadi cerah. Dia tentu memahami bahwa Master Genesis Rune kelas 3 sangatlah langka di Jau Agung. Sepertinya Qi Hao meluangkan waktu begitu banyak dan berusaha untuk menemukannya. Wei Qingqing tersenyum, "Kalau begitu, mungkin aku akan berterima kasih kepadamu, Qi Hao." Qi Hao lantas menjawab, "Jangan khawatir soal itu, Qingqing. Lagi pula aku sebagai kakaknya juga. Oleh karena itu hatiku sangat sakit jika melihat Bin kecil yang masih seperti itu." Sementara itu tatapan Zhou Yuan menyipit saat ucapan Qi Hao yang licik terdengar. Dia berpikir tampaknya Qi Manor banyak membuang waktu dan banyak upaya hanya untuk menemukan ahli Genesis Rune. Jika saja Qi Manor berhasil menyembuhkan Wei Bin, mungkin Wei Agung akan berutang budi kepada Qi Manor. Mungkin jika itu terjadi, bahkan seseorang putri Wei pun tidak akan peduli dengan sikap netralnya tersebut. Di sisi lain, misi Zhou Yuan saat ini adalah memastikan Qi Manor tidak akan berhasil menarik Wei besar ke dalam pihaknya. Melihat itu, mata Zhou Yuan pun berkedip dan berpikir keras. Setelah itu Zhou Yuan menoleh ke arah Wei Qingqing sambil tersenyum, dan lantas ia pun berkata, "Nona Wei, kebetulan kami juga berencana untuk berkunjung menemui Jenderal Wei Agung besok." Wei Qingqing pun hanya mengangguk mendengarkan itu sebelum tatapannya kembali ke arah Qi Hao. Lantas ia pun bertanya tentang latar belakang Master Genesis Rune yang ia akan bawa. Qi Hao hanya tersenyum tipis namun licik ke arah Zhou Yuan sebelum tatapannya kembali ke arah Wei Qingqing. Singkatnya, malam yang semakin gelap, pesta penyambutan ini pun resmi berakhir. Sementara itu Zhou Yuan pun kembali ke penginapan yang berada tidak jauh dari api unggun. Tiba-tiba saja Lu Tianshan memindai celingak-celinguk ke samping. Setelahnya lantas ia pun berkata kepada Zhou Yuan dengan suara rendah, "Yang mulia, jika saja seorang Qi Hao yang membawa Master Genesis Rune dapat benar-benar menyembuhkan Wei Bin, mungkin keberadaan kita di sini akan menjadi rumit dan bermasalah. Menerima bantuan seperti itu, mungkin Wei Changlan di suatu sisi akan lebih memihak Qi Manor. Secara Wei Bin adalah satu-satunya putra dari keluarga Wei, dan mungkin akan memastikan garis keturunannya tetap berlanjut." Mendengarkan itu, ekspresi Zhou Yuan sangat serius dan lalu mengangguk. Namun di sisi lain, ia pun melihat Yoyo sambil berkata, "Kakak Yoyo, maukah kamu menemaniku besok?" Yoyo pun hanya memutar kelapanya melirik Zhou Yuan. "Pada hari esok tiba, mungkin aku akan mencoba membantu dirimu besok." Setelah berbicara seperti itu, Yao Yao pun masuk ke dalam tendanya dengan tuntun di pangkuannya. Di sisi lain, Zhou Yuan hanya tersenyum canggung dan menggarukkan kelapanya mendengarkan jawaban singkat Yao Yao. Singkat cerita, keesokan harinya pun telah tiba. Saat ini Lu Tianshan, Zhou Yuan, Yao Yao, dan Su Yuwei melihat ke arah Wei Qingqing yang telah menunggunya di gerbang timur barat. Sementara itu sekarang di samping Qi Hao ada seseorang pria tua yang telah beruban. Pria tua tersebut terlihat matanya cekung dan dingin, terlihat sifat sombong berada dalam dirinya. Ekspresi acuh tak acuh terlihat saat melihat Zhou Yuan dan kelompoknya telah tiba. Lantas Wei Qingqing berkata, "Apakah kau sudah siap kali ini?"
Wei Qingqing lantas memperkenalkan orang yang di samping Qi Hao tersebut. Ini adalah Tetua Ying, seseorang Master Genesis Rune yang diundang oleh Qi Hao untuk membantu mengeluarkan racun di tubuh Wei Bin kecil adikku. Setelah perkenalan singkat tersebut, Tetua Ying hanya menganggukkan kelapanya dengan sifat sombong yang terlihat. Dijelaskan seseorang yang berada di tahap 3 Genesis Rune sebanding dengan seseorang yang berada di tahap gerbang surga. Untuk menemukan master tersebut sangatlah langka di Zhou Agung. Saat ini Zhou Yuan pun hanya bergumam dalam hatinya. Hanya berada di tingkat 3 Genesis Rune saja dia menganggapnya dirinya master. Bahkan orang di sampingku saja belum berbicara apa-apa saat ini. Saat setelahnya ia pun mengangguk ke arah Tetua Ying. Setelah itu Wei Qingqing lantas berkata, "Ayo kita pergi sekarang." Dengan lambaian tangannya seluruh pasukan pun akhirnya bergerak dengan kuda-kuda menuju ke arah depan. Saat semua pasukan sedang berjalan, tiba-tiba saja Qi Hao menarik tali kekang kudanya, lalu mendekati Zhou Yuan dengan senyum licik terlintas di raut wajahnya. Setelah itu ia pun berkata, "Aku khawatir Wei Changlan tidak akan menyambutmu lagi di sore hari nanti. Aku sarankan saat ini sebaiknya kau pulang saja ke Great Zhou City." Saat sosok Qi Hao pun kemudian pergi. Melihat itu Zhou Yuan pun mengerutkan kening, namun ekspresi tenang masih terpancar di raut wajahnya. Lantas ia pun segera melambaikan tangan ke arah pasukan untuk bergegas kembali. Di sisi lain saat ini Zhou Yuan hanya tersenyum dan bergumam, "Master kelas 3 Genesis Rune ya." Dan bahkan ia sangat percaya diri dalam menghadapi racun. Bahkan seseorang di tingkat Alpha Origin saja tidak akan berani meremehkan racun yang mematikan. Aku ingin melihat trik apa yang akan digunakan Qi Hao hari ini. Singkatnya saat ini kita melihat tempat tinggal Wei Changlan. Tempat tinggal Sang Jenderal Wei berada tepat di pusat Kabupaten Changlan ini. Jelas saat ini tempat tersebut dijaga sangat ketat dengan banyaknya prajurit. Saat ini perjalanan dari kelompok Zhou Yuan tidak terhambat dan sangatlah lancar dengan adanya Wei Qingqing yang berada di samping kelompok mereka. Singkatnya mereka semua turun dari kereta dan kudanya. Saat setelahnya mereka pun sampai di koridor ruangan aula utama. Saat mereka sedang berjalan melewati pintu, tatapan Zhou Yuan terfokus dengan seseorang pria paruh baya berjubah ungu. Sementara terlihat titik-titik hitam di wajahnya. Kehadiran pria paruh baya menampilkan tekanan yang sangat kuat saat ia duduk di sana. Dijelaskan pria paruh baya tersebut adalah Jenderal Wei Agung, Wei Changlan. Sementara itu Wei Qingqing pun menyambut sambil menangkupkan tangan. "Ayah." Wei Changlan hanya menganggukkan sebelum tatapannya terfokus kepada sosok Zhou Yuan dengan acuh tak acuh. Lantas ia pun berkata, "Wei Changlan menyapa Yang Mulia." Mendengarkan hal tersebut Zhou Yuan menangkupkan tangannya dengan buru-buru lalu berkata, "Zhou Yuan menyambut Jenderal Wei besar. Ayah telah menitipkan salam kepada Anda sebelumnya." Sementara itu Wei Changlan ekspresinya tidak berubah sama sekali, lantas ia menjawab, "Aku tidaklah terlalu hebat." Saat ini raut wajah Zhou Yuan menunduk mendengarkan itu. Saat ini jelas Jenderal Wei masih menyimpan dendam atas ayahnya. Setelah menjawab Zhou Yuan, lantas tatapannya beralih kepada Qi Hao dan juga tetua di sampingnya. Wei Changlan lantas berkata, "Aku percaya saat ini bahwa tamu terhormat ini adalah Master Ying kan? Sebelumnya saya pernah mendengarkan tentang Anda ini." Mendengarkan hal ini kesombongan di raut wajah tetua Ying ditarik saat dirinya membungkuk lalu berkata, "Salam hormat kepada Jenderal Wei yang sangat luar binasa." Wei Changlan lanjut berkata, "Sebelumnya aku mendengarkan dari King bahwa Anda adalah seseorang Master Genesis Rune dan mahir mengobati racun." Tetua Ying pun menjawab, "Putra Jenderal Wei saat ini sedang menderita racun wiasma iblis bukan? Saat itu aku pernah menemukan racun yang sama di Blackwater dan aku berhasil menetralisir racun tersebut." Mendengarkan hal itu, sukacita muncul di raut wajah Wei Qingqing, begitupun dengan Wei Changlan. Wei Changlan lantas menangkupkan tangannya ke arah tetua Ying lalu dia pun berkata, "Jika seperti itu, mungkin aku akan merepotkan tetua Ying saat ini. Aku mungkin akan berterima kasih banyak jika tetua Ying berhasil menyembuhkan Bin Sementara itu Qi Hao hanya tersenyum lantas berkata, "Jenderal Wei yang agung, tidak perlu begitu sopan saat ini. Ini semua berkat ayahku yang telah mengeluarkan Wei Ying ke sini." Mendengarkan hal tersebut, ekspresi Wei Changlan sedikit berubah. Jelas jika saja ia menerima bantuannya saat ini, itu sama saja menerima niat baik dari Qi Manor. Setelahnya tatapan mata Wei Changlan menatap ke arah Zhou Yuan.
Namun keselamatan anaknya mengalahkan semua itu. Lantas ia pun berkata, "Jika saja anakku sembuh kali ini, mungkin saja aku akan berkunjung mampir ngopi terhadap Ki Manor dan sekalian mengucapkan terima kasih pada saat itu." Saat ini senyuman iri licik Ki Hao menatap Zhou Yuan yang terlihat masih tenang saat ini. Jika saja Jenderal Wei berkunjung kepada Ki Manor, mungkin setelahnya akan memberikan sinyal ke banyaknya paksi. Jika Jenderal Wei Agung saat itu tidak lagi netral. Zhou Yuan hanya menundukkan kelapanya. Sementara itu kecemasan muncul di raut wajah Lu Tianshan. Sementara itu Wei Changlan dengan tatapan terlihat cemas, lantas berkata kepada Tetua Ying, "Tetua Ying, karena tidak ada waktu lagi, silahkan Anda untuk mencoba menyembuhkan anakku." Tetua Ying merespon dengan menganggukkan kelapanya saat perkataan tersebut terdengar.